Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam mata kuliah Statistik Administrasi. Bersama saya, Noviana Pratiwi, dosen pengampu yang akan menemani kalian belajar Statistik Administrasi 1 semester ke depan. Untuk materi kita yang pertama adalah ruang lingkup statistik administrasi. Jadi sebelum kita memperdalam statistik administrasi, kita harus paham dulu ruang lingkup statistik administrasi. Sejarahnya, pada awal Masehi, bangsa-bangsa mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi mengenai pajak. Data digunakan juga untuk berperang. Jadi kita tahu bagaimana kekuatan kita dan bagaimana probabilitas untuk menang. Data juga digunakan untuk menganalisis hasil pertanian. Bahkan data juga digunakan untuk pertandingan atletik. Sekarang, seiring dengan berkembangnya ilmu statistik, statistik juga dapat digunakan untuk memprediksi masa depan dengan data yang dimiliki. Data tersebut dikumpulkan melalui generalisasi ataupun peramalan. Nah, generalisasi ataupun peramalan ini yang akan kita pelajari nanti ke depannya. Istilah statistika berasal dari bahasa Latin modern, yaitu statisticum collegium, atau artinya adalah dewan negara. Dalam bahasa Italia disebut statista atau negarawan dan politikus. Statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan data, pengolahan, menganalisa, penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisa yang dilakukan. Statistik juga banyak digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan seperti sensus penduduk, yang merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal, yang paling umum. Nah, aplikasi statistika lainnya yang sekarang populer digunakan adalah prosedur jejak pendapat atau sistem polling, misalkan dilakukan sebelum pemilihan umum. Atau jejak pendapat perhitungan cepat hasil pemilu atau biasa disebut dengan quick count. Yang lebih kesini adalah statistika digunakan untuk menilai apakah kebijakan dari sebuah daerah bisa memberikan hasil yang efektif untuk penanggulangan COVID misalkan. Nah, secara prinsip statistika mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administrasi pemerintah. Dulu awalnya seperti itu. Nah, dari data yang dipunya itu kan sudah numpuk banyak. Kasusnya mulai sensus dilakukan secara teratur untuk memberikan informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Jadi data yang awalnya dicari oleh lembaga kemudian dilanjutkan dan dinamakan dengan sensus. Nah, statistika juga digunakan untuk menganalisis apakah sebuah kebijakan berjalan baik atau tidak. Contohnya tadi COVID. Misalkan saat ini contohnya adalah Jakarta melakukan PSBB. Apakah PSBB tersebut memberikan hasil yang efektif apa tidak terhadap jumlah pasien COVID misalkan. Nah, itu bisa kita analisis dengan metode yang ada di statistika. Nah, kegiatan kita statistika selama 1 semester ini adalah mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan, menganalisis dengan metode tertentu, dan kemudian hasil analisis tersebut kita interpretasikan. Nah, jenis-jenis statistik ini ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensi. Kalau statistik deskriptif itu berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian data atau seluruh data.
tanpa pengambilan keputusan. Jadi kita cuma menyajikan data, seperti bahasanya deskriptif itu adalah penggambaran data. Nah, kalau inferensi ini setelah kita melakukan statistik deskriptif, kemudian data yang kita punya kita analisis. Setelah dianalisis baru kita interpretasikan hasilnya, dan hasilnya akan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, nanti inilah yang akan kita pelajarin dalam satu semester ini. Bidang kajian atau cakupan statistik deskriptif adalah yang pertama, distribusi frekuensi, yang kedua, penyajian grafik, yang ketiga, pengukuran tendensi sentral pemusatan, mean, median, modus. Mungkin ini dulu ketika SMA sudah dapat. Kemudian yang keempat adalah pembagian distribusi, misal dari kuartil, desil, persentil. Kemudian yang 5 adalah variabilitas, bisa range, mean deviasi, standar deviasi, dan z-score. Kemudian angka indeks, dan yang ketujuh adalah time series. Kalau tadi adalah bidang kajian statistik deskriptif, sekarang kita ke bidang kajian statistik inferensial. Yang pertama adalah probability, yang kedua adalah distribusi teoritis, yang ketiga adalah sampling dan distribusinya, yang keempat adalah studi estimasi atau penaksiran pada tingkat populasi, yang kelima adalah hipotesis, kemudian analisis korelasi, dan regresi. Mungkin bahasanya agak susah, masih asing, tapi nanti kita akan bahas semuanya. Jadi kemungkinan nanti akan lebih terbiasa dengan bahasa-bahasa statistik yang seperti ini. Jadi nanti ketika kalian mengambil tugas akhir ada statistiknya, nah nanti kalian bisa lancar menggunakannya. Jadi kalau kita berpendapat, kita menyampaikan sesuatu pendapat, suatu teori yang kualitatif, kita ada dasarnya, yaitu data gitu. Jadi jangan cuma ngomong pendapat saya bagus, tapi berdasarkan data yang kita analisis, maka saya bisa berpendapat bahwa, nah nanti endingnya kita akan seperti itu. Ini adalah program-program komputer. Jadi ada yang kita buat bahasa sendiri, Basic, Pascal. Kemudian ini yang sudah biasa kalian temuin, yaitu Excel. Nah ini yang mungkin pernah dengar, yaitu ada Microstat, ada SAS, ada SPSS. Sebenarnya yang lagi booming sekarang ini adalah R dan Python. Jadi itu kayak bahasa pemrograman. Kalau kalian coba, pernah nggak kalian menengok di Instagramnya Visipol UGM? Nah di sana ilmu statistik, ilmu big data, kemudian bahasa pemrograman, analisis data sudah mulai digemborkan, karena mereka sudah mencoba kalau kita berpolitik, kalau kita berpendapat, kita harus ada dasarnya. Nah, makanya tahun-tahun terakhir ini mereka sedang menggemborkan data analis di mereka. Jadi bisa kalian sekali-kali ngelihat Instagramnya mereka, atau kadang mereka buka kelas juga kok untuk umum juga. Jadi nanti bisa. Nah, itu tadi adalah sebagian kecil dari ruang lingkup statistik administrasi. Saya harap sebagian kecil penjelasan tadi sudah bisa mewakili kalian untuk berpikir, apa sih nanti kita tuh kuliah apa sih gitu ya. Kedepannya saya mau kalian lebih aware lagi terhadap data yang ada di sekitar kalian. Jadi nanti sebagai
tugas kecil pengganti absen bahwa kalian hadir dalam mata kuliah ini adalah kasih saya contoh data apa saja datanya yang ada di sekitar kalian. Kalau saya misalkan lama saya bermain media sosial gitu ya. Nah, tugas ini, kuis kecil ini kalian kerjakan, contoh saja datanya. Akan saya buatkan Google Class untuk pengumpulan kuisnya. Jadi nanti kita koordinasinya by WhatsApp group saja untuk pengumpulan tugas dan segala macamnya. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk atensinya. Maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.